Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu sekalian kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-7 ya. Iya Ustaz. Kata beliau al-qaidatus sabi'ah. Kaidah yang ke-7. La rabba illallah. Tidak ada Rabb kecuali Allah. Apa makna Rabb? Rabb ya dari kata apa, atau Rabb mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama, Rabb itu dari kata tarbiyah. Ya, Rabb dari kata tarbiyah. Yang berarti apa? Itu aujada syai'an fa syai'an hatta yakmul. Artinya menjadikan sesuatu sedikit demi sedikit sampai menjadi sempurna. Itu makna Rabb. Jadi Rabb itu dari kata tarbiyah, artinya menjadikan sesuatu sedikit demi sedikit sampai menjadi sempurna. Maka Allah menciptakan segala sesuatu sedikit demi sedikit. Allah menciptakan manusia dari air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, lalu kemudian segumpal daging, lalu kemudian menjadi manusia. Demikian pula Allah menciptakan tanaman dari biji, kemudian tumbuh besar dan besar menjadi pohon. Itu dari kata apa? Rabb. Ya. Makanya orang yang mendidik manusia dari ilmu yang dasar sampai ilmu yang dalam itu disebut dengan Rabbani. Sebagaimana Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang Rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Itu disebabkan oleh kalian mengajarkan Alkitab dan disebabkan oleh apa yang kalian telah pelajari. Maka Ibnu Abbas ketika menafsirkan makna Rabbani, kata beliau apa? Huwallazi yurabbin nas min sigharil ulum qabla kibari. Itu orang yang mentarbiyah manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang dalam. Itu makna Rabb yang pertama. Rabb artinya yaitu dari kata tarbiyah. Ya. Makna yang kedua ibu-ibu sekalian, makna Rabb yaitu pemilik. Seperti orang Arab mengatakan Rabbud dar, pemilik rumah. Rabbul ibil, pemilik unta. Karena memang Allah pemilik langit dan bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang ketiga dari Rabb apa Bu? Yaitu al-mudabbir, pengatur. Yang mengatur alam semesta. Maka Allah yang mengatur segala-galanya.
Semua di bawah aturan Allah. Matahari, bulan, planet-planet, galaksi, ya. Maka itu semua di bawah aturan Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata mereka keluar dari aturan Allah, tentu akan hancur dan rusak. Ya. Nah, ini makna daripada Rabb, dari kata rububiyah. Maka ya, kata beliau, la rabba illallah. Tidak ada Rabb kecuali Allah saja. Kemudian beliau membawakan dalil-dalilnya. Yang pertama surat An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Rabb yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Ya, Allah mengatakan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian Allah menyebutkan konsekuensi rububiyah apa? Yaitu bahwasanya Allah yang menciptakan kalian. Sedangkan menciptakan itu masuk di dalam makna rububiyah. Ya Rabb. Dalil yang kedua surat Al-An'am ayat 102. Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Itulah Allah Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Dialah pencipta segala sesuatu. Maka beribadahlah hanya kepadanya. Ya. Allah mengatakan bahwa Allah lah Rabb kalian. Karena Allah Rabb kalian, maka tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Lalu Allah mengatakan bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Maka konsekuensinya apa? Hendaklah kalian beribadah kepada pencipta kalian. Ya. Dalil yang ketiga surat Yunus. Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kamu adalah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia beristiwa di atas Arsy. Iya. Allah mengatakan bahwa Rabb kalian adalah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kenapa 6 hari Ustadz? Kenapa enggak langsung aja kun fayakun? Kita katakan itu terserah Allah, Bu. Iya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatannya. Yang jelas perbuatan Allah itu pasti tidak lepas dari ilmu dan hikmah. Iya. Kemudian surat Yunus ayat 3. Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun. Itulah Rabb Allah, Rabb kalian, maka beribadahlah kepada Allah. Apa kalian tidak ingat itu? Artinya, ya, Allah itu Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Karena kamu yakinkan Allah yang menciptakan kamu, konsekuensinya apa? Kamu beribadah hanya kepada Allah saja. Iya. Dalil berikutnya surat Hud ayat 34. Allah berfirman, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidak bermanfaat lagi nasihatku kepada kalian apabila aku ingin untuk menasihati kalian, tapi ternyata Allah ingin menyesatkan kalian karena perbuatan kalian. Dialah Rabb kalian, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ya, di situ dikatakan huwa rabbukum. Dialah Allah, Rabb kalian, pemilik kalian. Ya. Kemudian dalil berikutnya surat Al-Anbiya 92.
Allah berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Iya. Allah mengatakan aku adalah Rabb kalian, maka tidak ada Rabb kecuali Allah saja. Demikian pula surat Al-Mu'minun, ya, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, maka hendaklah kalian bertakwa kepada aku. Kemudian surat Fatir ayat 13, Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir." Itulah Allah Rabb kalian, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah itu tidak memiliki apapun walaupun qitmir. Qitmir itu kulit ari. Iya. Maka Allah mengatakan bahwa kepemilikan secara mutlak hanya milik Allah. Sedangkan yang kalian seru selain Allah itu tidak memiliki apapun. Maka karena dia tidak memiliki apapun, berarti tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Yang berhak menjadi Tuhan siapa? Yang memiliki segala sesuatu. Itu Allah, Rabb kalian. Kemudian surat As-Saffat ayat 126 kata beliau. Allah berfirman, Allah Rabbakum wa Rabba abaikumul awwalin. Allah lah Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian yang pertama. Sekarang kita masuk ke Al-Qaidah Ats-Tsaminah. La malika lil asya' 'alal haqiqati illallah. Tidak ada pemilik segala sesuatu secara hakiki kecuali Allah. Iya. Pemilik segala sesuatu secara hakiki hanya Allah. Kata beliau, hatta wa in wusifa al-makhluqu bi annahu yamliku hadha asy-syai' fa innama huwa milku 'ariyatin wa istikhlafin laisa milkan haqiqiyan. Walaupun makhluk disifati memiliki, ibu misalnya memiliki mobil, ibu memiliki rumah, ibu memiliki harta. Tapi ini kepemilikan yang sifatnya titipan dari Allah. Artinya yang kita miliki ini berupa rumah, mobil, ya, dan semua yang kita miliki berupa harta, itu hakikatnya titipan dari siapa? Dari pemiliknya yang hakiki. Siapa dia? Allah. Ya. Laisa milkan haqiqiyan. Itu bukanlah kepemilikan yang hakiki. Innamal ladzi yamlikul asya'a wal a'yan wal azminah wal amkinah wa kulla syai'in al haqiqah innama huwa Allah. Akan tetapi yang memiliki segala sesuatu, baik benda, waktu, tempat, dan segala sesuatu secara hakiki, siapa itu? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dalilnya mana? Itu surat Fatir ayat 13. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Itulah Allah Rabb kalian dan milik Allah lah kerajaan. Al-mulk itu artinya kerajaan. Kepemilikan itu hanya milik Allah semuanya. Iya. Dalilnya juga surat At-Taghabun ayat 1. At-Taghabun ayat 1. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan dan milik Allah lah pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Juga surat Az-Zumar ayat 6. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Itulah Allah Rabb kalian dan milik Allah lah kerajaan.
La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Fa anna tusrafun, lalu bagaimana mereka dipalingkan dari Allah? Ya. Sementara kerajaan hanya milik Allah. Semua yang ada di langit dan bumi hanya milik Allah. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tapi kok aneh, mereka kok bisa berpaling? Ya. Kemudian dalilnya surat Fatir ayat 13. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qatmir." Dan orang-orang atau sesuatu yang kalian seru selain Allah itu tidak memiliki apapun walaupun kitmir. Apa tadi kitmir itu, Bu? Kulit ari. Dan kitmir juga kalau ibu makan kurma ya, kemudian ibu lihat bijinya, biji kurma itu dibungkus oleh kulit yang sangat tipis, itu namanya juga kitmir, ya. Nah ini ibu sekalian, maka ibu sekalian, kepemilikan yang hakikinya milik Allah, walaupun manusia memiliki ini, memiliki itu, punya rumah dan yang lainnya. Sudah kita sebutkan tadi bahwa itu kepemilikan yang sifatnya apa? Titipan. Dari siapa? Dari Allah, pemilik yang hakiki. Ibu punya mobil, itu titipan dari Allah, Bu. Ibu punya rumah, itu titipan dari Allah. Ibu punya anak, itu titipan dari Allah. Makanya ketika Abu Talhah anaknya meninggal dunia, istrinya yang bernama Ummu Sulaim berhias. Ya, dijamuknya suaminya, lalu bersetubuh dengannya setelah selesai ya Raihanah ini, berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, menurut kamu kalau ada orang yang nitipin barang ke kita, terus dia mau mengambil barang miliknya, boleh enggak kita tidak berikan?" Kata suaminya, enggak boleh lah. Apakah kita harus ridho? Ya harus ridho. Apa kata Raihanah ini? "Wahai suamiku, anak kita sudah diambil oleh pemiliknya." Iya. Nah, memang semuanya milik Allah. Anak kita milik Allah. Mobil kita milik Allah. Semua milik Allah. Tapi kita ini hanya dititipi saja sama Allah. Berarti kalau ini titipan, ibu-ibu sekalian, yang harus kita lakukan apa dong, Bu? Ya, kalau ibu dititipi barang, yang ibu lakukan, apa yang ibu lakukan? Jaga baik-baik. Ibu dititipi oleh Allah anak, jaga baik-baik. Tanggung jawab. Dititipi mobil, jaga baik-baik, tanggung jawab. Jangan untuk memaksiati Allah. Ya. Nah ini ibu sekalian. Jadi tidak ada pemilik kecuali siapa? Allah saja. Allah lah pemilik yang hakiki. Adapun manusia, kepemilikannya itu sifatnya adalah pinjaman saja. Ya. Maka Allah memiliki segala sesuatu. Yang memiliki syafaat hanyalah Allah. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 87, "La yamlikuna syafa'ah." Mereka tidak memiliki syafaat. Ya. Dan syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Yang memiliki rezeki siapa, Bu? Allah. Manusia tidak memiliki rezeki, tidak. Demikian pula binatang-binatang, pepohonan dan yang lainnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kalau ibu mau minta, mintalah kepada pemiliknya yang hakiki. Jangan minta kepada makhluk. Jangan minta kepada kuburan. Jangan minta kepada jin.
Jangan minta kepada segala sesuatu, karena yang selain Allah itu tidak memiliki apa-apa. Kalau tidak memiliki apa-apa, bagaimana bisa memberi? Ya, pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apapun tidak bisa ngasih apa-apa. Ya, ibu misalnya nggak punya duit, kemudian teman ibu minta duit, kira-kira bisa ngasih duit nggak bu? Ya nggak bisa lah. Orang kita nggak punya gitu kan. Nah manusia, makhluk apapun tidak memiliki apapun. Yang memiliki hanya Allah. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah, dia minta kepada makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Ya. Maka kewajiban kita mintalah kepada pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke al-qaidah at-tasi'ah, kaidah yang ke-9. Yaitu Allahu khaliqu kulli syai' fala khaliqa illallah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Maka tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Kata penulis buku yaitu Syekh Walid As-Su'aidan, wal maqsudu bi isbatil khalqi huna ay khalqul ijad la khalqut taswir. Lianna taswira yastati'ul makhluqu an yuqalliba surah ila ukhra. Yang dimaksud dengan menciptakan di sini bahwa Allah pencipta segala sesuatu dan tidak ada pencipta kecuali Allah. Maksud penciptaan di sini yaitu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu makna menciptakan, Bu. Adapun menciptakan maksudnya yaitu membentuk sesuatu, dibentuk sedemikian rupa, maka makhluk pun mampu melakukan itu. Contoh misalnya, Bu, orang yang membuat mobil, apakah bisa disebut dia pencipta mobil? Tidak. Dia hanya bisa membentuk saja. Adapun ya, alat-alatnya semuanya yang menciptakan siapa? Allah. Mobil terbuat dari besi, tembaga, kaleng, dan yang lain-lainnya. Ya, yang diperlukan untuk membuat mobil. Lalu kemudian manusia pun membentuknya. Ya, dari semua yang telah Allah sediakan di muka bumi ini. Nah, kalau membuat atau menciptakan mobil dalam artian sebatas itu saja, manusia juga bisa. Tapi yang dimaksud menciptakan di sini dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Ada. Manusia bisa enggak menciptakan ya sebuah pohon tiba-tiba langsung ada? Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Manusia bisa enggak menciptakan binatang ya yang tidak ada menjadi ada? Enggak bisa itu. Adapun menciptakan robot dalam artian dia hanya menyusun saja, kemudian jadi robot, ya, manusia bisa. Jadi kata beliau, yang dimaksud bahwa tidak ada pencipta selain Allah, maksudnya ciptaan yang artinya apa? Ya, menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Adapun membentuk sesuatu yang telah ada kepada bentuk lain, manusia pun bisa. Ya. Kata beliau, wa huwal maqsud biqaulillahi azza wa jal. Dan inilah yang dimaksud daripada firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha mulia Allah, sebaik-baiknya pencipta. Ya. Artinya
Yang dimaksud dengan ahsanul khaliqin di sini sebaik-baik pencipta artinya ya al-musawwir, yang membentuk dan menggambar. Ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi makna menciptakan di sini artinya bukan menciptakan seperti halnya manusia menciptakan robot atau menciptakan ya segala sesuatu, bukan. Tapi menciptakan yang itu khusus untuk Allah, ya, menciptakan yang itu khusus untuk Allah, itu menciptakan al-ijad minal adam, yaitu menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi apa? Ada. Dan itu khusus untuk siapa? Allah saja. Ya. Kata beliau, "Falladzi ikhtassallahu bih wa la yusyariku fihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal wa la waliyyun salihun fadlan an ghairihim. Innama huwal khalqu bi ma'nal ijad min adam." Ya. Bahwa menciptakan yang itu khusus untuk Allah, yang tidak ada sekutu bagi Allah, baik malaikat ataupun nabi ataupun orang soleh, itu menciptakan dengan makna artinya menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi apa? Ada. Ya. Dalilnya surat Ghafir ayat 62. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'." Itulah Allah Rabb kalian, pencipta segala sesuatu. Ya. Makanya sampai detik ini tidak ada seorang ilmuwan pun yang bisa menciptakan lalat. Mereka hanya bisa menciptakan robot saja, membuat apa? Robot, dan robot itu alat-alatnya sudah Allah sediakan. Tapi yang bisa menciptakan lalat beneran nggak ada. Sampai detik ini, Bu, para ilmuwan belum pernah bisa menciptakan nyamuk. Ya. Yang ada hanya apa? Bikin robotnya saja. Sedangkan robot itu bahan-bahannya sudah telah Allah ciptakan. Cuman diubah bentuknya jadi robot. Ya. Sampai detik ini tidak ada manusia bisa menciptakan manusia. Yang ada robot manusia. Nah ini, jadi bedakan antara membuat robot dengan menciptakan manusia. Kalau menciptakan manusia itu hanya khusus untuk siapa? Allah. Kalau membuat robot, ya manusia bisa memang. Tapi itu bukan yang diinginkan dari makna menciptakan. Ya. Ya. Paham ibu-ibu? Jadi tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah saja. Sekarang kita masuk ke al-qaidah al-ashirah. Kaidah yang ke-10. La mudabbira wa la musarrifa li hadzal kaun 'ala al-haqiqah illa Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada pengatur, tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini secara hakiki kecuali siapa? Allah saja. Ya. Yang mengatur langit dan bumi. Lihat ibu-ibu, kalau ibu lihat di malam hari bintang-bintang banyak banget, Bu. Dan anehnya bintang yang sangat banyak itu tidak bertabrakan satu sama lainnya, Bu. Matahari, bintang berjalan pada orbitnya begitu, ya. Bayangkan kalau tabrakan satu sama lainnya, kiamatlah. Maka matahari diatur oleh Allah. Demikian pula bulan diatur oleh Allah. Planet-planet semua di bawah pengaturan Allah. Pepohonan di bawah aturan Allah. Kalau pepohonan itu tidak mau ikut aturan Allah, mati dia. Iya. Semua binatang telah ada aturannya masing-masing. Semut
punya aturan sendiri yang telah Allah tentukan untuk mereka. Ya. Binatang singa punya aturan sendiri yang telah Allah tentukan untuk mereka. Apa makanan yang telah Allah tentukan untuk mereka. Ya. Allah menciptakan pepohonan juga semua ada aturannya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Nah manusia pun juga ada aturan telah Allah yang Allah turunkan untuk mereka. Nah aturan untuk manusia berupa apa? Syariat. Berupa apa? Syariat. Maka kalau kita tidak mengikuti aturan Allah pasti kita rusak. Ya, pasti kita binasa dan celaka. Maka pengatur itu hanya Allah. Dan aturan yang terbaik hanyalah aturan siapa? Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dan seluruh manusia. Nah ini Bu, maka dari itulah Bu, konsekuensinya apa Bu? Konsekuensinya kita harus mau diatur oleh siapa? Allah. Iya. Dan kita harus yakin bahwa aturan Allah itu yang terbaik. Adapun kita maunya diatur oleh hawa nafsu atau oleh setan, oleh ya aturan-aturan manusia, wallahi itu bukan kebaikan untuk kita. Karena manusia itu ilmunya sedikit. Sedangkan ilmu Allah itu sangat apa? Luas. Maka kita mengikuti aturan pencipta alam semesta yang ilmunya tak terbatas. Itu lebih baik, bahkan itu kewajiban kita, daripada mengikuti aturan makhluk yang ilmunya sangat terbatas. Maka semua aturan makhluk wajib kita timbang dengan aturan Allah. Kalau makhluk bikin aturan yang ternyata bertabrakan dengan aturan Allah, maka aturan makhluk tidak boleh ditaati. Ya. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi pengatur segala sesuatu hanyalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa bina'an ala dzalik kata beliau, atas dasar itu, faman za'ama anna malakan minal malaikah yudabbiru syai'an min umuril alam istiqlalan biduni amrillah wa ridah wa idnih faqad kafar. Maka atas dasar ini, siapa yang meyakini bahwa ada malaikat bisa mengatur urusan alam semesta ini, ya, tanpa izin Allah, tanpa perintah Allah, maka orang ini kafir murtad dari agama Islam. Dia telah berbuat syirik dengan syirik yang besar. Atau ada orang punya keyakinan bahwa wali bisa apa? Mengatur alam semesta. Maka ini jelas ibu-ibu keyakinan yang kufur dan menjadikan pelakunya kafir. Ya bukan lagi seorang muslim. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi tidak ada pengatur kecuali siapa? Allah. Kaidah yang ke al-hadiyata asyar. Kaidah yang ke 11. Yaitu la yamliku an-naf'a wad-dhurra 'ala al-haqiqah wat-taqdir illa Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memiliki manfaat, tidak pula memiliki mudarat secara hakiki. Tidak pula memiliki takdir kecuali Allah saja. Ya, ingat yang bisa memberi manfaat hanya siapa? Allah. Manusia, kalaupun dia memberi manfaat tetap di bawah izin Allah. Kalau ada teman Bu ingin memberi manfaat kepada ibu, tapi ternyata Allah nggak izinkan, kira-kira bisa nggak Bu? Nggak bisa. Kalau seluruh manusia bersatu padu untuk mencelakakan kita, tapi Allah tidak izinkan, nggak bakalan celaka. Ya, karena itu semua milik siapa? Allah. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 55.
Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka, tidak pula mudarat kepada mereka. Ya. Maka yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat hanya siapa? Allah. Yang bisa menolak semua itu juga semuanya Allah. Ini wajib diimani, Bu. Ya. Karena terkadang ada sebagian orang punya keyakinan jimat penangkal bisa menangkal bala. Keyakinan ini saja sudah kufur dan syirik. Karena tidak ada yang bisa menangkal bala kecuali dengan izin Allah. Maka kalau ada orang punya keyakinan bahwa jimat itu bisa menangkal bala dengan sendirinya, maka ini jelas kufur besar, syirik besar. Ya. Dalil yang kedua surat Al-Maidah 76. Allah berfirman, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a, wallahu huwas samiul alim." Katakan, apakah kalian beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki untuk kalian mudarat dan tidak pula manfaat? Artinya kok kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Padahal yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya siapa? Allah. Di mana akal kalian itu? Coba ya, pikirkan sama akal yang sehat, Pak, Bu. Orang yang menyembah sapi nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan kalau sapi itu disembelih pun dia tidak bisa menolak apa-apa. Tapi kok aneh disembah gitu loh. Di mana akal? Ya. Kalau akalnya sehat, dia pasti akan mengingkari hal seperti itu. Orang yang menyembah batu, pohon, dengan keyakinan bahwa batu, pohon bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kita katakan, keyakinan kamu tuh dari mana? Bahwa batu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Kata mereka, iya buktinya. Ya, saya pernah minta dan ternyata terkabul. Kita katakan bukan batu yang mengabulkan, tapi Allah mengabulkan doamu karena Allah karena Allah tidak suka kepadamu. Ya, Allah kabulkan doamu supaya kamu tambah sesat akibat perbuatanmu itu. Adapun batu tidak bisa memberikan manfaat apa? Dan mudarat. Silahkan kalau kamu tidak percaya batu tidak bisa menolak, tidak bisa memberikan manfaat mudarat, ambil kampak, hancurin tuh batu. Ya. Hancur udah. Nggak bisa menolak apa-apa itu batu. Ya, makanya Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, apa kata Umar bin Khattab? Inni la a'lam annaka hajar la tadur wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qabbalaka ma qabbaltuk. Aku tahu kamu itu hanya batu, kata Umar, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku nggak mau cium kamu. Kamu cuma batu kok. Batu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini keyakinan yang harus kita yakini, Pak, Bu. Mayat yang sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Terus kenapa kita terkadang ngelewatin pohon angker ketakutan, sambil ngelewatinya sambil apa? Permisi. Ya. Kita katakan ya akhi, pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tapi itu ada penunggunya, jin. Demikian pula jin pun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin siapa? Allah.
maka minta kepada pemiliknya, yaitu Allah, supaya Allah tidak menjadikan mereka membahayakan kita. Iya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau Syekh Sa'ad Syithri mengatakan, hatta kepada singa pun kamu gak perlu takut. Yang kamu perlu takuti adalah Allah jadikan singa menerkam kamu. Karena yang memiliki singa itu siapa? Allah. Maka kalau kamu ketemu singa, minta tolong sama Allah. Minta tolong sama siapa? Allah, karena Allah mampu untuk menjadikan si singa ini ya tidak menerkam kamu. Iya. Walaupun ya takut singa itu sifatnya apa? Tabiat. Namun yang harus kita pahami, Bu, singa itu tidak akan memakan manusia, Bu. Kecuali kalau Allah yang memerintahkan. Iya. Nah ini Bapak sekalian. Kemudian dalil selanjutnya yaitu surat Al-A'raf ayat 188. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, hai Muhammad. Ini yang disuruh mengatakan siapa? Rasulullah SAW. La amliku li nafsi, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Lihat, Allah menyuruh Rasulullah SAW mengatakan ini, Bu. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan apa? Mudarat. Bahkan Rasulullah saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri. Maka kalau sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri, bagaimana akan bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk orang lain? Buat dirinya sendiri aja nggak bisa. Makanya kan aneh ya, orang-orang jemaah haji atau umroh yang datang ke kuburan Rasulullah, lu bikin tulisan dimasukin. Ya. Teman-teman di mahasiswa Madinah itu suka ditugasin tuh, tolong ambilin tuh. Suruh masuk, diambilin tuh tulisan-tulisan itu. Wah macam-macam, wahai Rasulullah, saya minta enteng jodoh. Hai Rasulullah, tolong dong saya diluaskan rezekinya. Kok mintanya sama Rasulullah gitu loh. Padahal Allah mengatakan tegas dalam surat Al-A'raf ayat 188 ini bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri. Bagaimana untuk orang lain? Yang bisa memberikan manfaat maupun mudarat siapa? Allah. Iya. Ini harus kita yakini, yakin-yakin ya Ibu. Dalil selanjutnya surat Ar-Ra'd ayat 16. Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard? Qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra." Katakan, siapakah Rabbnya langit dan bumi? Katakanlah Allah saja. Katakan, lantas kalian kenapa mengambil selain Allah tandingan-tandingan? Yang tandingan-tandingan itu tidak memiliki untuk diri mereka sendiri manfaat dan mudarat. Artinya kalian yang menyembah selain Allah itu, kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Harusnya kalian tuh menyembah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah ini Ibu sekalian. Makanya Nabi Ibrahim, Bu. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, Bu, berhujah. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 42. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang menyembah patung, Bu? Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah
Ya. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada siapa? Ayahnya, hai ayahku, kenapa kamu sembah, kenapa kamu beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepadamu. Di sini Nabi Ibrahim berhujah kepada ayahnya, hai ayah, kok kamu aneh, menyembah sesuatu yang melihat aja nggak bisa, mendengar pun nggak bisa, apalagi memberikan manfaat kepada kamu. Kok kamu malah sembah gitu loh? Iya. Bapaknya Nabi Ibrahim malah marah. Iya. Apa kata bapaknya Nabi Ibrahim? Aragimun anta an alihati ya Ibrahim. Kamu benci sama Tuhan-Tuhan saya, Ibrahim. Ya. Itulah memang orang kalau sudah tertutup akalnya itu ya. Tidak bisa menerima nasihat lagi. Ada orang yang berpikir dengan cerdas, dia akan melihat bahwa yang disembah selain Allah ini makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apa-apa. Iya. Demikian pula Allah ketika membatalkan peribadahan Yahudi kepada sapi yang dibuat oleh seorang yang bernama Samiri itu. Apa kata Allah dalam surat Toha ayat 89? Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wa la yamliku lahum dharra wa la naf'a. Apa mereka tidak melihat bahwa sapi yang mereka sembah itu tidak bisa menjawab ucapan mereka, tidak pula memiliki untuk mereka mudarat dan manfaat, kok disembah? Aneh. Ikhwatul Islam, ibu-ibu dan bapak sekalian, nah ini ibu ya, ini kaidah yang sangat agung ya, yang harus kita pahami betul-betul, yang harus kita yakini betul, bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah. Iya. Makanya Allah berfirman juga dalam surat apa? Al-Jin ayat 21. Qul inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diri kalian mudarat, tidak pula manfaat. Allah juga berfirman ya tentang para setan dan para jin dan sihir dalam surat Al-Baqarah 102. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Ini Bu. Makanya penting Bu di sini untuk senantiasa minta perlindungan kepada siapa? Allah. Ya. Maling nggak bisa memberikan mudarat kepada ibu kalau Allah tidak izinkan. Maka kita minta kepada Allah dengan zikir pagi dan petang kita jaga. Ya. Kita ucapkan bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur, dengan nama Allah yang tidak akan berbahaya atau memberikan mudarat. Syai'un, sesuatu pun juga. Ma'asmihi, bersama namanya. Di langit maupun di bumi. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan itu 3 kali, maka dia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Ya. Ucapkan itu. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi ini kaidah yang ke-11. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-12, kaidah terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu la ya'lamul ghaibal mutlaq illallah. Tidak ada yang mengetahui gaib yang mutlak kecuali Allah saja. Kata beliau, sesuatu yang gaib itu ada 2 macam. Sesuatu yang gaib itu ada 2
macam. Macam yang pertama, gaib yang sifatnya mutlak. Apa sih mutlak itu, Bu? Kalau dalam bahasa Arab kata mutlak itu artinya ya, secara umum dan sempurna. Artinya yang betul-betul mengetahui yang gaib secara sempurna hanya siapa? Allah. Maka gaib yang mutlak ini hanya mengetahuinya siapa? Allah saja. Sedangkan yang kedua yang disebut dengan gaib nisbi, gaib yang relatif. Gaib yang relatif itu gimana, Bu? Misalnya, sesuatu yang tersembunyi pada seseorang belum tentu tersembunyi pada orang lain. Ya. Sesuatu yang gaib dari kamu. Contohnya misalnya si fulan lagi umroh. Nah, si fulan yang lagi umroh gaib dari kita. Tapi buat teman-temannya yang ada di sana nggak gaib gitu kan. Ada. Itu namanya gaib yang sifatnya apa? Nisbi, relatif. Nah, yang dimaksud bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, ini gaib yang mana? Gaib yang mutlak. Gaib yang apa? Yang mutlak. Ya. Seperti misalnya apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Siapa yang punya keyakinan bahwa Rasulullah tahu apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz, maka ini orang telah kafir, berbuat syirik. Karena Rasulullah tidak tahu apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188 itu, Allah mengatakan apa? Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan tertimpa keburukan. Ya, ternyata Rasulullah tidak tahu yang gaib. Cuma anehnya ya, orang-orang sufi punya keyakinan bahwa Rasulullah tahu yang gaib. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara ilmu Nabi Muhammad katanya ilmu Lauhul Mahfuz dan ilmu pena. Ini jelas keyakinan musyrik. Ya. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Adapun Rasulullah mengabarkan perkara yang gaib itu diberitahu oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang memberitahunya. Adapun Rasulullah mengetahui yang gaib dengan sendirinya tidak. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Banyak bukti Rasulullah tidak tahu yang baik gaib. Contoh apa? Ketika Aisyah kehilangan apa? Kalung. Sampai Rasulullah dan para sahabatnya sibuk nyari kalung. Sampai masuk waktu sholat dalam keadaan tidak ada air. Kalau tahu yang gaib, Rasulullah nggak usah capek-capek apa nyari lagi. Tentang kisah ifk yang Rasulullah SAW Aisyah ketinggalan. Yang waktu itu Rasulullah dan pasukannya berhenti untuk istirahat. Kemudian Aisyah karena pengen buang air pergi dia diam-diam. Ya. Rasulullah mengira dan para sahabatnya Aisyah ada di mana? Di atas haudaj itu. Haudaj itu artinya rumah yang ada di atas unta. Pergilah. Ketika Aisyah kembali ternyata pasukan sudah pergi. Dan ditemukan oleh seorang sahabat. Ya. Yang kemudian terjadilah kisah ifk itu. Tuduhan bahwa Aisyah berzina dengan sahabat tersebut. Masyhur itu, Pak. Sampai-sampai Rasulullah SAW hampir termakan oleh fitnah. Yang memfitnah bahwa Aisyah berzina. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ya, tentu tidak akan terjadi kisah ifk tersebut. Makanya ya orang-orang sufi, keyakinan mereka ini benar-benar sangat menyesatkan, Bu.
Ahlussunnah punya keyakinan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah saja. Setinggi apapun makhluk tidak mengetahui yang gaib. Ya. Dan ini dalilnya banyak, di antaranya surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui siapapun yang di langit maupun di bumi perkara yang gaib kecuali Allah saja. Ya, artinya siapapun yang ada di langit dan bumi tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Di antaranya juga surat Al-Jin ayat 25-26. Allah berfirman, "Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man yartadha mir rasul." Allah tidak pernah memberitahu ya gaib kepada siapapun kecuali kepada yang Allah ridhai dari Rasul. Ya. Dalilnya juga surat Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah saja. Ya. Itu semua membuat wajib kita yakini bahwa yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah. Terus ada masyarakat kita meyakini dukun tahu yang gaib. Kita tanya dulu, dukun tahu yang gaib, gaib yang mana nih? Gaib yang mutlak atau gaib yang sifatnya apa? Nisbi, relatif. Kalau maksudnya dukun tahu yang gaib yang sifatnya mutlak, wah ini musyrik jelas. Ya. Kafirun billahil azim. Tapi kalau dukun tahu yang gaib tapi yang sifatnya relatif saja karena bantuan para jin, bisa dilakukan oleh para dukun, minta bantuan kepada jin. Misal ibu nanya ke dukun, "Pak dukun, tolong dong kasih tahu siapa yang nyuri sendal saya." Maka kemudian Pak dukun telepon teman-temannya dari kalangan jin. "Coba kamu cari siapa itu yang nyuri sendal dia." Jin nyariin, ketemu. Itu bisa terjadi. Tapi biasanya para dukun itu tidak akan bisa memerintahkan jin kecuali kalau para dukun memenuhi permintaan para jin. Biasanya kerjasama dukun dengan jin itu pasti mengandung syirik. Kenapa? Karena jin keinginan mereka adalah menyesatkan manusia. Maka dukun semakin tinggi kanuragannya kalau mereka semakin musyrik. Biasanya mereka menyembelihkan ayam putih lah, ayam hitam lah, berkorban untuk para jin. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.